Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ntar kalau udah selesai sini ya. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin. Mana sholawatnya? Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita muliakan semua para ulama, para kiai, para guru, para pengajar, ketua DKM, beserta seluruh pengurus, para ustazah. Semoga beliau-beliau semua panjang umur dalam taat ibadah serta bisa terus mengajar istiqomah di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal. Pak RW, Pak RT beserta seluruh ketua panitia dan segenap anggota, para donatur, para tokoh, sesepuh, aparatur pemerintah, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua juga diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat saya Bang Yoga PNS, terima kasih sudah mengantarkan saya dengan penuh siksa. Baru nyampe udah suruh naik lu, minum juga belum gua. Arah lu. Alhamdulillah, ini saya sebutin namanya ya. Ketua panitia ada Bapak Nur Rizen, kemudian Ketua Umum DKM Al-Mujahidin Ustadz Haji Yusuf LC. Amin. Kemudian Ketua RW 5 Bapak Dr. Andes Asep Supriyadi dan Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Oh udah pulang ya? Oh enggak ada. Di rumahnya kali ada Pak Andi Kristanto atau yang mewakili. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustadz Maulana juga tadi yang baca Barzanji. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, muslimin muslimat kita yang kumpul kampung apa namanya nih? Perumnas 1 Keranji RW 5 Bekasi Barat. Mudah-mudahan kita kumpul lagi ntar di surga. Amin ya rabbal. Kita kalau ngomongin Muharram ingat waktu. Waktu itu lama banget hitungannya, tapi sebentar banget rasanya. Nggak terasa udah pada keriput ya. Coba. Nggak terasa udah pada tua, udah pada ubanan. Nggak terasa udah punya cucu. Nggak terasa udah jadi mertua, udah punya mantu. Perasaan baru kemarin kita lebaran, perasaan baru kemarin kita puasa, udah ketemu lagi ame puasa yang baru, ame lebaran yang berikutnya. Perasaan baru kemarin kita Muharram, udah ketemu lagi Muharram yang berikutnya. Waktu hitungannya panjang tapi rasanya sebentar. Saking sebentarnya itu waktu terasa, sampai-sampai nanti begitu malaikat maut datang, banyak orang pada nyesel kata Allah. Dan nyeselnya cuman minta waktu sedikit doang, kagak banyak-banyak, sedikit. Padahal dikasih waktu sama Allah sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, ada yang 100 tahun. Dia tinggal di bumi, dia hidup di dunia sampai puluhan tahun, tapi begitu mau meninggal dunia minta waktu walau sedikit. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Begitu malaikat maut datang, yang diminta cuma satu, boleh nggak waktu sebentar aja ditunda buat saya, jangan mati sekarang, saya minta waktu bentaran, kata orang Betawi, bentaran. Bentaran tuh habis masuk langsung keluar, bentaran itu, bentaran. Mau ngapain? Mau ke mall? Enggak. Mau bayar utang? Enggak. Mau ketemu suami? Enggak. Mau ngelihat cucu? Enggak. Mau ngapain? Fa'asaddaqa, cuman mau sedekah. Jadi minta waktu sedikit sama Allah supaya jangan dimatiin dulu niari, hanya untuk ingin bersedekah. Padahal meninggalnya 80 tahun. Nah, terus selama 80 tahun ngapain aja Kong? Ya ngapain aja Nyai? Umur 70 tahun meninggal dunia, begitu malaikat datang minta waktu sebentar, setelah sepanjang hidup ngapain aja, kan begitu. Diingetin kita nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai nanti akhir hayat kita justru kita menyesal, saking menyesalnya tidak mempergunakan waktu dengan baik, terus minta sama Allah waktu sesaat, dan permintaan itu sia-sia, gak akan dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kematian sudah datang, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, mau raja, mau presiden, mau orang kaya, mau orang miskin, mau ustadz, mau jamaah, nggak bisa ditunda, nggak bisa didahulukan, betul nggak? Nah, maka apa yang harus kita introspeksikan hari ini saat kita masuk di tahun yang baru? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini cakep nih, Allahnya kompak ya Allah. Jangan malas-malas nyebut Allah. Orang yang malas nyebut Allah ntar kalau meninggal dunia jenazahnya nggak bisa ngomong. Ya, iya, saya sih bilangin doang. Lah kalau bisa ngomong kiai juga kabur, kiai lagi dimandiin ngomong, lu mandi sendiri aja tong lu. Nah, apa kata Allah? Suruh lihat masa lalu. Karena di setiap waktu, cerita, sejarah, apapun itu yang pernah kita lewati, pasti ada hikmah, pasti punya pelajaran. Untuk apa Allah suruh kita melihat masa lalu? Lihat supaya masa depan kita lebih baik lagi. Yang sholatnya males 1441 jadi rajin, amin. Yang sedekahnya pelit 1441 tahun baru ini jadi dermawan, amin ya rabbal. Jadi disuruh tengok, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa lalu itu bukan sekedar masa yang lewat begitu saja, tapi masa lalu itu adalah pelajaran, hikmah, nasihat untuk masa depan yang lebih baik. Apa yang mesti kita periksa? Pertama, hubungan kita sama Allah udah kayak apa nih? Ayo dah. Bagaimana hubungan kita sama Allah? Udah syukur apa belum? Udah sabar apa belum? Banyakan syukur, banyakan sabar kita. Woi, banyakan senengnya, banyakan susahnya. Hah? Banyakan senengnya, banyakan susahnya. Banyakan syukur, banyak ngeluhnya. Loh, bagaimana sih ini? Katanya banyak seneng, tapi ternyata banyak ngeluh. Allah kasih kita nikmat banyak, saking banyaknya rada-rada kurang inget. Lebih inget yang sedikit kadang-kadang kita mah. Nih kita nih sakit gigi seumur hidup dalam 1 tahun aja nih, berapa kali kita sakit gigi? Nah udah. Siapa yang lagi sakit gigi? Mbok sakit gigi, Mbok. Udah berapa hari? Hah? Berapa hari? Udah 2 hari. Insya Allah sehat nih malam. Waktu 365 hari sakit gigi cuma 2 hari. Lebih banyak nikmat apa lebih banyak sakit?
Gigi ada berapa biji tuh di dalam mulut kita? Yang lobang cuman satu, cuman dua. Yang nyut-nyutan cuman kanan atau kiri. Lah coba kalau nyut-nyutan semuanya. Udah nyut-nyutan 300 hari lagi nyut-nyutannya. Lihat, nikmat Allah begitu besar. Pertanyaannya, udah bersyukur belum? Nah, ini yang mesti kita introspeksi diri. Dikasih mata sama Allah, bisa ngelihat, bisa menatap, bisa memandang, Pak. Emang kita nggak bayar sih, jadi rada-rada ngerasa bukan nikmat gitu. Kita kan kalau bayar baru ngerasa berharga. Sekarang ini orang udah lagi nggak bisa memahami mana yang bernilai, mana yang berharga. Udah susah. BPKB berharga apa bernilai? Masa bernilai? Berharga. Ya, bisa dijual, sama unit-unitnya dapat duit. 3D dapat duit. Sertifikat tanah berharga apa bernilai? Berharga. Kalau hilang nggak lapor BPN, ntar diduplikatin lagi. Surat nikah berharga bernilai ya, 3D kagak laku, dijual disangka gila lo. Lu ngapain jual surat nikah, gila kali lo gitu. Tapi kalau hilang mewek, nangis, surat nikah gua mana ini ya. Udah hilang, apa gua mesti nikah lagi ini. Padahal dijual kagak laku, 3D kagak laku, hilang nangis. Nah, itu bernilai. HP berharga apa bernilai? Berharga. Laki, bini berharga apa bernilai? Lebih sayang HP, lebih sayang bini. Laki berangkat dari pagi, pulangnya malam. Nyampe di rumah, bini mencetin HP, bukan mijitin laki. Laki dari pagi sampai malam, ketemu sama bini, bukan yang ngobrol, malah main HP. Bahkan maaf, sampai di tempat tidur, laki pegang HP, bini pegang HP, laki ngakak, bini ngakak, padahal nggak ada yang ngajak ngobrol dua-duanya. Pada PA. Lakinya bini padahal nggak ketemu lu seharian. Bayangin coba, HP ketinggalan, bini sampai kantor balik lagi nggak? Ngapa dia balik lagi? Hei, ngapain lu balik lagi? Nyawa gua, begitu katanya. Itu HP-nya nyawa dia. Mati gua kalau ketahuan. Itu lagi udah mau nyampe kantor, HP ketinggalan, muter balik. Diambil tuh HP. Emang apa lu ambil lagi? Lah nyawa gua di situ, Bang. Ketahuan, mampus bisa gitu. Kalau bini ketinggalan bagaimana? Balik lagi kagak? Udah lu berangkat naik ojek, nggak tahu jalan, Bang, ya di rumah aja lu. Emang nggak balik lagi? Capek gua. Bayangin, ini mata kelihatannya tidak bernilai, tidak berharga. Kenapa? Gratis sih dikasih sama Allah. Kalau udah sakit mata baru berasa. Kalau udah mulai rabun, mulai lambur, baru terasa. Itu nikmat begitu besar selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ngomongin syukur sama Allah terus berharap masuk surga, rasanya nggak pantas kita ke surga. Rasanya nggak pantas itu kalau ngerasa pede bahwa kita ini hamba yang bersyukur. 24 jam mata bisa melihat. Pertanyaan saya, lebih banyak baca Quran atau baca Facebook? Lu kebanyakan baca WA, pengen masuk surga. Baca Quran juga kadang-kadang kagak, lebih sering malah kagak baca. Quran mah ada, di mana? Lemari, lemarinya dikunci, kuncinya hilang. Kapan bacanya itu, Pak? Ayo dah. Nggak usah ngomongin mata melihat, orang tidur saja kalau mau dipikir, Pak, itu nikmat. Mana buktinya? Tuh Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda di dalam gua, gelap gulita, nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Allah kasih nikmat tidur. Quran cerita 300 plus 9 tahun tidur di dalam gua yang gelap,
lapar nggak terasa, haus nggak terasa, apa nggak nikmat itu orang tidur? Ibu-ibu di sini ngeliatin saya, telinganya mendengar saya, bisa jadi akal pikirannya kepancing yang belum lunas. Besok udah ditagih leasing motor, la ilaha illallah. Coba kalau tidur, apa saudara mikirin hutang lagi tidur? Enak aja, lupa semua persoalan, lupa semua masalah, dan itu nikmat. Pertanyaannya ketika mau tidur, baca doa, baca WA. Baca WA lagi aja itu. Ambil botak, sampai jatuh WA-nya. Udah ngantuk. Tetep aja maksain main HP. Sampai salah kamar, sampai salah masuk grup, sampai salah ngirim. Hati-hati saudara, handphone sekarang itu namanya smartphone, handphone pinter, handphone cerdas. Nggak pinter-pinter main handphone, habis kita dikibulin sama HP. Dia bisa ngerubah huruf sendiri, bisa nambahin huruf sendiri, bisa ngebenerin sendiri. Ada orang tanya nih sama empok, "Pok, ayo Pok, berangkat Pok." "Ntar dulu, gua lagi nenenin suami." Maksudnya lagi nemenin suami. Itu huruf ngebenerin sendiri, dia tulis sendiri, nenenin suami. Kan nemenin bukan bahasa Indonesia, menemani begitu, kita harus nemenin. Nah dia ganti tuh HP, langsung tipe nenenin begitu. Lihat temennya ngeliat, Masya Allah, ya dah lanjut sampai gumoh gitu. Maksudnya nemenin, ketulis nenen. Hati-hati ya. Kalau udah ngantuk berhenti dah. Ngeri, salah tulis, salah kamar. Lupa baca doa. Terus kita mau bilang pantas masuk surga itu. Diketawain kita sama malaikat. Bangun tidur yang dicari Allah apa HP? HP. HP gua mana ya? Udah pindah kali nih. Jangan-jangan kebuka nih passwordnya gitu. Lupa nyari Allah. Maka syukur ini harus menjadi bagian introspeksi diri buat kita umat Islam. Ada segala nikmat yang sudah begitu banyak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Amin ya rabbal. Tuh sama Allah kita perbaikin hubungan kita. Yang kedua, apa yang mesti kita perbaiki? Hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Makanya filosofi sholat tuh Pak Bu, kalau kita mau pelajarin, kita mau pahamin, orang yang sholatnya bagus, orang yang ibadahnya rajin, hubungan ke Allah sama hubungan ke manusia cakep semua. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nggak ada yang lebih besar kecuali Allah. Urusan apapun di dunia ini kecil semuanya. Urusan utang kecil, ekonomi kecil, politik kecil, urusan keluarga apapun kecil. Yang besar cuma Allah. Gantungin semua urusan sama Allah yang Maha Besar. Dia yang ngatur segalanya. Mestinya begitu. Lagi enak-enak sholat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lewat ikan asin. Astagfirullah. Gue lupa nutup ikan asin gue. Ya, mana ada suara kucing garong lagi. Habis dah tuh ikan dah. Habis dah antara malam gue diomelin sama laki gue nih. Habis tuh ikan. Lah, baru Allahu Akbar lah ikan asin lewat. Pakai dipikirin lah gitu ikan asin dipikirin. Mana yang Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalah sama ikan asin. Lagi enak-enak sholat, keinget sendal belum diumpetin, tinggal swallow lagi. La ilaha illallah. Lagi sholat aja kita berantakan urusan sama Allah, bagaimana di luar sholat? Ogah banget ketinggalan dunia, padahal lagi minta dunia sama yang punya dunia. HP dikantongin,
disuruh matiin, di silent, habis itu digeterin, taruh di kantong. Itu kan ngeganggu kalau ada yang nelpon. Lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dudut 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 dudut, kepikiran gak lo? Nah, siapa yang nelpon ya? Gue gemeter aja lagi nih. Jadi geter terus nih. Siapa nih ya? Siapa nih ya? Belum tentu tuh kabar baik, bisa jadi tuh tagihan hutang. Lu pikirin. Udah taruh di bawah. Cuman itu HP di depan tempat sujud, layarnya ngadep ke muka. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh, RW ngapain tuh telepon? Udah 2 kali telepon mulu. Waduh, ngapain tuh dia miss call tuh? Gua batalin dosa, gua terusin telepon mulu. Udah bingung dia, udah diteleponin RW. Coba itu. Apalagi kalau yang punya HP layarnya gede, 5 in, 6 in, 30 in, masya Allah. Itu layar apa TV ya? Itu kalau punya WA, ada media sosial, ada Facebook, itu kan notifikasi kan kelihatan tuh tulisan ya. Nah kalau kelihatan apa saudara nggak baca, itu kalau ada yang komen. Lagi di mana lu? Lagi sholat dibaca HP. Itu baca semua itu sama yang nulis. Coba bayangin ya. Ya emang kadang-kadang ngeganggu ya. Tuh saya mah pengen sholat itu khusyuk kan sebenarnya. Cuma kadang-kadang urusan di kepala itu dunia mulu ya. Yang makanya kalau belum sholat kita nggak mikirin. Lagi sholat pulpen lah dipikirin, itu makanya kacamata dipikirin, iya. Kunci dipikirin, dan ajaibnya ketemu lagi ya. Makanya sampai kunci-kunci di atas lemari kepikiran ada di situ. Ini tapi ngomong-ngomong masalah sholat, ya. Maaf, nyuruh orang sholat dosa nggak sih? Lah harus dong. Nah amar ma'ruf menyuruh pemerintah untuk melakukan kebaikan. Ya, ini nggak ketawa dong. Nyuruh orang sholat dosa, Ustaz. Dosa dari mana sih? Lah, Ustaz pesantren lama-lama nggak tahu. Nih, orang lagi sholat mah jangan disuruh-suruh. Orang lagi khusus sholat, masa Ustaz suruh-suruh? Bang, beli rokok ke depan lagi khusus disuruh-suruh. Lah dosa ya. Biarin dulu orang sholat kelarin, ntar Ustaz baru nyuruh, Bang. Udah kelar sholatnya, ya udah sholat beli rokok. Lah ini orang lagi sholat disuruh-suruh, bang beli rokok ke depan, Bang. Jangan. Cuek lo aja pelawaknya. Ya gua aja. Ya kan? Gua kata kali nanya bener. Dia bercanda. Kalau sholat pakai celana boleh nggak, Ustaz? Pakai celana boleh, pakai sarung boleh. Nggak boleh. Tapi aurat ketutup. Kenapa kagak boleh? Lah, orang lagi sholat pakai celana, lagi husu-husu pakai celana. Lah batal. Lah sholat mah sholat dulu yang udah pakai sarung. Apa pakai celana sih? Ya kan, Mak? Lu nggak boleh. Orang sholat imamnya pakai peci boleh nggak? Ya, boleh lah, kalau nggak pakai peci kan takutnya rambut ntar nyentuh di situ nggak sah. Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Pakai ikatan imam mah? Nggak boleh. Lah orang lagi sholat masa imamnya peci, pakai peci. Lu makmum sama dia? Iya. Buset. Maksudnya lu makmum sama dia lu pakai peci imamnya tuh? Iya maksudnya. Imam pakai peci. Iya. Saya bagaimana lu? Kirain mah imamnya pakai peci. Ya. Lah emang lu doang yang bisa. Lah saya makanannya pengen belajar, nggak usah kenapa jadi bercanda. Nih Ustaz, ya. Ini sholat nih ya, coba kedengeran yang ajan di TV. Itu yang ajan di TV siapa yang ajan coba? Haji Muhammad? Salah. Haji Opik? Salah. Siapa? Yang ajan di TV namanya Saat. Lah kok lu tahu? Lah saatnya ajan mak. Lah iya. Ya kan? Lah saat berarti ya, Haji ya? Iya saat tuh ya. Saat ajan maghrib. Di saat itu. Jadi mulai sekarang ibu kalau ada yang ajan di TV tuh si Saat tuh. Lu sering dong berarti dengar orang ajan di TV? Lah sering. Lah itu ajan di TV untuk apa itu? Untuk ngingetin kita sholat? Bukan. Untuk ngingetin supaya cepat ambil air? Bukan. Supaya cepat ke masjid? Bukan. Untuk apa? Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Makan dong. Emang lu doang yang bisa. Nah, coba makanya lu kalau TV lu tonton, jangan lu dengerin doang ajan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bukan untuk ngingetin sholat. Bukan. Ini yang PA siapa nih? Matusan. Jadi Ya bener ya Allah. untuk DKI dan sekitarnya. Lah iya, ini Bekasi masuk sekitarnya. Oh sekitarnya. Masuk. Ya Ustaz, mohon maaf. Tahiyat yang bener gini tadi. Ya Allah, di mana-mana juga kalaupun ikhtilaf ya urusannya antara dia mau pegoyang begini, nggak ada yang begini. Lu ngapain begini?
Ini saya kan nanya Bu ya, ini mohon maaf, tahiyat yang bener gini atau gini? Lah begini. Lah salah. Lah kok salah? Lah Ustadz pesantren lama di Asidikiyah, masa tahiyatnya begini? Lah, terus Ustadz Solmed tahiyatnya yang terkenal di TV, tahiyatnya begini, lah salah. Yang bener? Yang bener mah deprok dulu Ustadz. Nah, baru tahiyat. Lah masa iya Ustadz Solmed tahiyatnya begini? Begitu salam begini, begini. Lah salah. Ya kan? Iya kan, ya kan? Lu ngomongin fikih nggak enak nih, ada kiai nih di sini banyak. Ya ini mah mohon maaf nih, makan ngaji mah tiap minggu ya Bu ya. Bukannya juga sering ngajarin. Ini mah kita babnya bukan ngaji, ini mah ngablu Pak ya. Iya. Gua mau tanya sama lo. Iya. Lo tau nggak najisnya anjing itu najis apa? Mukul aja. Najis berat ya kan? Berat. Berat. Berat kan? Berat. Pertanyaan gua bukan itu. Ini gua punya teman habis ambil wudhu dia mau ke masjid. Ya di tengah jalan dia ketemu anjing. Nah anjing jilat kakinya, bagaimana hukum teman gua? Ya cuci. Lah kagak. 7 kali. Nggak usah. Gosok. Nggak usah. Dikosek. Nggak usah. Lah kok? Lah orang anjing jilat kakinya sendiri. Lah mau ngapain teman gua yang urusan yang mesti nyuci? Maksudnya Lah makanya lo dengerin, temen lu ke masjid ambil wudhu, Iya. ketemu anjing jilat kakinya. Bagaimana hukum temen gua? Lah terusin aja. itu ngapain anjing jilat kakinya sih? Itu DRT berapa? Orang ke masjid dia nggak iya sih. Iya. Anjing jilat kakinya apa urusannya sama teman gua? Ah, Lah terus aja. Ya bodo amat lah itu anjing nggak apa sih. Nih bicara masalah anjing Iya. maaf ya. Guguk dah bicara masalah anjing. Ada anjing di atas mobil truk loncat 2 tuh 10 tuh. Mau matematika nih. Iya, anjing 10 di atas mobil truk. Iya. Mobilnya lagi jalan, loncat 2 tinggal berapa sih? 8. Kalah. Kalau matematika ilmu pasti. Lah pasti dari mana? Lah itu 10 kurang 2 tinggal 8. Kan anjingnya loncat 2 dan 10 di Ya, atas iya. truk. Truknya lagi jalan tinggal berapa? Lah tinggal 8. Lah tinggal 10. Kok bisa? Lah loncatnya di situ juga sih. Ya Allah, baru. Nggak kemana-mana dia mah. Ya kan? Orang ngaco kemana-mana dia mah loncat di situ juga. Masa yang menang lawan saya? Ilmu fisika. Sini lo. Ada 10 ikan di akuarium. Oh, ke ikan sekarang. 2 mati. Iya, siap. Terus kemudian ikannya diambil dibuang. Iya. Tinggal apa? 8. Iya. Pertanyaan gua tuh air ya nyusut apa nambah? Ya nyusut lah. Barang yang diambil dari air, batu ataupun apapun benda yang diambil dari air otomatis turun. Mengurangi volume. Betul. Salah. Kok pahala? Nambah. Kok nambah? Karena yang 8 pada nangis temennya. Iya kan yang 2 meninggal. Lah temennya nangis. Yang 8 iya nambah airnya. Ini nambah. Ini saya pulang aja Ustaz. Enggak Ustaz, ini yang benar jangan ke ikan-ikan. Ini bab najis aja nih. Gimana? Ini mohon maaf, jangan ikan dah, yang enak mah. Yang enak apa? Kucing naik ke atas tinggal apa? Kucing naik ke atas Tinggal apa? tinggal apa? Nah, Nah, tinggal apa ya? ya tinggal turun Ustaz, masa ya dia di atas terus. Iya kan? Nah, buntut kuda sama buntut kura panjangan mana Ustaz? Buntut kuda dong. Salah. Kok bisa? Buntut kura. Kok bisa? Lah buntut kura mah sampai gangsar sih. Buntut kuda mah di atas nggak nyampe. Iya kan? Iya. Bicara najis, mohon maaf nih. Bentar lagi najis kita ngaji dulu. Ini Ya. tajeman mana? Duri apa teh kotok? Ya duri dong. Tajeman teh kotok sih. Lu gimana sih? Nah, kalau duri mah begitu jalan habis ngambil air wudhu, cik cet. Nah, duri ini tinggal cabut lagi aja, masuk musola sholat, Iya. batal. Nah, kalau itu otak Ini tajeman teh kotok nih, Kemana? begitu jalan cik teh kotok ini cet, buset saknya tajam Ya, iya. teh kotok, sampai gusur sih kok. Untuk gini, kadang ada yang jalan sampai ya Allah teh kotok nih. Iya. Sampai begitu. bener ya. Ya kan? Bener. Bidang kita cuma teh kotok Ustaz. Ini kita ngaji apa sih? Ngaji logika ini. Iya. Aduh. Teh kotok mah kecil Ustaz. Ada yang gede. Apaan? Teh kepo. Oh iya dari buat apa itu? Ada teh kebo. Ustaz lagi jalan, cik gede banget nih teh kebo. Terus Ustaz mau di situ aja apa mau pulang? Ya pulang saya. Dia ngambil piring. Hah? Ambil pulang Lah ngambil gua piring. ngapain pulang ambil piring? Iya. Gua ngapain pulang ambil piring? Ya itu. Ya udah, gua di situ aja. Ya takut ada yang ngambil kali. Ya kan? Sampai ditungguin takut ada yang ngambil. Emang kan sistem kagak mau.
Nah, sekarang gua tanya sama lu. Lu kalau tuh gobo dibagi dua mau nggak? Ya nggak mau lah. Rakus lu. Lu mau makan sendiri. Mana benernya nih saya kalau gitu. Jamaah. Salah. Ya Masya Allah, intermezzo ya Bu, Pak ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama tuh, filosofi orang yang sholat dia bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu. Begitu mau berakhir dan ditandai akhir itu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat kanan kita, lihat kiri kita. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita lapar. Jangan sampai kita kenyang, ada saudara kita yang tidak bisa makan. Gak beriman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perutnya kenyang sementara tetangganya, saudaranya dalam keadaan lapar. Artinya apa? Bisa jadi saudara, kita nih masuk surga karena urusan kita kepada manusia, kepada makhluk Allah itu bagus, cakep, baik. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Allah kasih kita rahmat, kasih sayangnya selama kita mau nyayangin mereka siapapun yang ada di bumi gitu. Dan kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kalau karena ibadah mah ya mungkin jangan-jangan nggak ada nilainya kali ibadah kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Saya mau tanya nih, guru kita, kiai kita kalau ngajar fikih di masjid Al Mujahidin penuhnya kayak begini nggak nih? Ngaji fikih sepi 5 orang itu juga aki-aki. Manggut dipikir ngerti, tidur. Kiai mah tetap aja ngajar, tetap aja istiqomah. Nggak nyampe begini banyaknya, nggak di mana-mana. Padahal urusan fikih bukan urusan yang mudah, bukan urusan yang digampangin. Ini urusan yang ruwet, urusan yang rumit. Karena disinilah perkara ibadah kita sah apa kagak. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah, tapi urusan sah atau tidak itu urusan kita, Pak. Tahu dari mana sah apa enggaknya? Ya dari guru, dari belajar fikih, dan itu semua sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau kitab fikih apapun namanya, setebal apapun, sebanyak apapun jilidnya, selalu dimulai dengan bab toharoh, bab bersuci. Dan ini urusan yang paling bikin banyak orang nanti masuk ke dalam azab siksa kubur kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara urusan istinja. Coba dah, banyak orang pipis sembarangan, habis pipis cebok kagak, main sleting, habis itu ke masjid ambil wudhunya bener, sholatnya cakep, tapi nggak cebok, sah apa kagak? Oh kalau begitu pakai air ya? Dia kagak ngerti tuh air ada berapa jenis, ada berapa modelnya, ada berapa macamnya. Begitu dia mampir ke terminal, mampir ke mall, mampir ke pasar, ada WC, airnya air ember kecil nggak nyampe 2 kulah. Tahu-tahu main ciduk, airnya main usap, helm nyampe mengkilap diusapin. Habis itu ditaruh lagi ke ember, diusap lagi, ditaruh diusap. Air najis itu saudara. Jadi muta najis, saudara bersuci pakai air najis. Saudara ambil wudhu, sholat, sahabat kagak. Kata malaikat, cebok tong, cebok. Saudara melakukan hubungan ibadah suami istri, udah bisa belum mandi janabahnya? Udah paham belum mandi junubnya? Udah ngerti belum niatnya? Udah tahu belum posisi niatnya di mana? Udah tahu belum mana yang mesti kena air? La ilaha illallah, panjang, rumit, nggak cuma sekedar mandi. Jangan urusan ibadah kita nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Allah kasihan sama kita, dikasih banyak pintu jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mah tetap sholat, puasa mah tetap puasa, haji mah tetap dikerjain. Tapi bisa jadi kita masuk surga bukan karena itu, tapi karena urusan dan hubungan kita sama orang itu baik. Jangankan kepada tetangga, jangankan kepada manusia,
Ada seorang perempuan, dari hadis Abu Hurairah diceritakan bagaimana perempuan ini setiap hari, kata Nabi, senantiasa berbuat maksiat. Ini perempuan nakal. Ya belai. Tiap hari jualan rempah-rempah, kerjanya rempah-rempah mulu didagangin, merem-merem dapat upah gitu, merem-merem. Ini gimana? Kerjaan begitu. Akhirnya satu hari ngelihat ada seekor anjing di pinggir sumur. Anjingnya keausan, disamperin namanya perempuan, dilepas selendangnya, dibuka sepatunya, diikat, dijidok, itu air diambil, diberikan kepada anjing haus ini. Apa yang Allah berikan? Rahmat, ampunan dosa, dan surga. Bayangkan, Allah tuh nggak hitung-hitungan. Dan Allah nggak ngerasa rugi kok masukin orang begini ke surga, enggak. Allah juga nggak ngerasa untung masukin ahli ibadah ke neraka, nggak rugi juga. Berapa banyak ahli ibadah secara mata bagus di dunia, ternyata di akhirat tempatnya di neraka. Dan itu hadisnya ada kok. Seorang mujahid masuk ke neraka gara-gara jihadnya bukan karena Allah. Seorang pembaca Al-Quran, ustadz, kiai, ulama, ternyata bisa masuk neraka juga. Seorang dermawan di dunia, dia dikenal baik, dikenal bagus, ternyata bukan karena Allah. Dan itu ada hadisnya. Maka berhati-hatilah, jaga urusan sama Allah, jaga urusan sama makhluk. Bisa jadi kalau saya waktu ketemu Mbah Maimun almarhum wal maghfurlah di Mekah, beliau bilang bisa jadi kita tuh masuk surga karena mindahin semut yang lagi kebasahan. Ada semut nih kena air basah, terus kita pindahin semutnya ke tempat kering. Jangan-jangan itu yang bikin kita selamat dari neraka, karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin coba, perempuan yang tiap hari bikin dosa, satu kebaikannya menolong anjing haus, masuk ke dalam surga karena dosanya diampuni. Ya cuma ini ceramah saja sampai kedengaran yang begitu tuh bahaya. Enggak kata Jablo aja laporan sama teman-teman, oh kata soulmate kita masuk surga semua Blay. Ore. Bagaimana caranya? Gampang. Pulang mangkal kita cari yang punya anjing. Kita bawa sember-sember jing minum jing. Ya bukan begitu. Jangan disalah artiin. Artinya Allah nggak akan tinggalin kebaikan kita sekalipun kepada binatang, apalagi kepada tetangga. Sayang sama anak yatim, cinta sama orang miskin, santunin janda tua, kawinin janda muda. Kalau berani. Iya. Bisa jadi itu yang nyelamatin kita dari nerakanya Allah. Bagaimana nggak gampang, bagaimana nggak sayang Allah sama kita. Mindahin duri dari jalan, kata Nabi, yang kalau duri itu keinjek orang sakit, orang celaka, surga. Apa kata kita? Gampang amat masuk surga. Teorinya gampang, coba prakteknya. Boro-boro duri yang susah dilihat kita pindahin, ada orang udah kecelakaan, banyakan yang nolong apa yang nonton. Pintu surga lu lewatin, bagaimana lu bilang gampang? Cuman ditonton, dilongok, ditengok, gua pikir siapa? Pulang lagi. Lah untung bukan siapanya gua, balik lagi. Orang udah betul nggak? Live, wah ya saudara-saudara, waduh ini tangan sama kakinya misah, waduh ini kejadian ada di sini, ya mana ini yang ada yang nolongin, waduh ditinggalin, lalu ngapain? Nanyain siapa yang nolongin? Ayo dah. Berjam-jam orang ditinggalkan di TKP kecelakaan. Malah yang lebih parah, udah kecelakaan dikomenin. Ada kecelakaan di tol, kita lewat kita komenin, ngantuk kali tuh, lagi yang ngantuk di mobil, bego gitu. Lah orang udah megap-megap dibego-begoin. Ayo dah. Sampai 2 km. Orang masih tetap di tempat lokasi kejadiannya. Tuh selama 2 km udah berapa puluh mobil yang lewat. Tuh orang gak ada yang mindahin. Dan saya ngalamin 2 kali yang begini. Waktu itu saya mau ke Subang sama bini sama pilot saya. Begitu nyampe di KM 57 berhenti, begitu keluar macet panjang. KM 59 ada mobil box nabrak pembatas jalan, kecelakaan tunggal, seorang diri, mungkin dia ngantuk. Itu selama 2 km tuh orang masih ngambleh. Palanya sama badannya di depan,
ini maaf bokong sama kakinya di belakang, ngampleh aja tuh begini tuh. Itu selama 2 km orang lewat ngapain? Orang ngampleh begitu aja saudara. Katanya gampang masuk surga, lah buktinya tuh nggak ada yang mau masuk. Itu kan kuncinya itu. Lah itu kunci surganya saudara nggak ambil. Saya bilang berhenti. Kesian ini orang, bukan gede buang pisang. Berhenti, ambil minuman air putih, habis itu kita tolongin, habis kita rebahin, kita kasih minum, kita telepon polisi, kita telepon PJR. Makanya biasain kita ini kalau berangkat pergi sebelum masuk tol, catat ini kita di jalur tol mana. Ada apa-apa kita telepon, begitu. Biasain nyimpen nomor-nomor penting, nomor polisi, pemadam kebakaran, ambulan, jangan jablay dulu, simpen. Aja pinter. Nomor jablay aja tulis ambulan. Yoga lakuannya tuh. Iya. Padahal nomor jablay dia tulis tim SAR. Lu hati-hati lu ketemu bini lu. Ya. Biasain simpen nomor-nomor penting di kampung kita nih. Nomor polsek, nomor koramil gitu, nomor polres, ada apa-apa enak. Nah, kejadian lagi tuh di situ tuh waktu saya pulang dari Serang. Pas mau masuk ke Karawaci. Kurang lebih jam berapa ya, jam 12 sampai jam 1 malam, macet panjang, nggak taunya kecelakaan 4 kendaraan, yang satu jungkir balik, yang satu patah as. Kayaknya penyebabnya dia nih, awalnya patah as dihajar sama mobil bak belakang sampai melintir, itu ringsek, kakinya yang kiri kejepit, yang kanan di luar, dia menghadap jalan kayak begini, lampu mobil kayak begini, mobil udah lawan arah. Bayangin Pak Bu, orang lewat diem aja, padahal wajahnya sudah masya Allah, auzubillah min dzalik ya, sudah luka-luka, sudah darah di mana-mana. Akhirnya kita lewat, saya bilang berhenti sama kawan-kawan, kita dorong sampai kemudian mobilnya menepi, kita bantuin tarik, ternyata tenaga kita nggak kuat karena udah ringsek. Tapi saat itu kita bilang apa sama dia? Sabar ya bang ya, sabar ya bang ya, bang sabar ya, tenang bang, tenang. Saya bantuin, saya telepon ini, tenang bang, tenang. Tuh hatinya gede Pak, gede hatinya. Dibandingkan saat dia mau ngapain aja udah susah, orang tuh cuma lewat doang, sedih hatinya tuh, drop langsung jantungnya tuh nyes. Mungkin di hatinya ya Allah, apa dia pada nggak ngelihat kali bagaimana luka ini saya rasakan, bagaimana darah ini sudah bercucuran. Kok orang sebegitunya melintasi saudara yang sedang terluka dan terkena musibah. Apa nggak bertambah sedih hatinya? Tapi walaupun kita nggak bisa bantu, nggak bisa nolong, nggak ngerti cara ngobatin, begitu kita tolongin terus kita bilang sabar Pak ya, tenang Pak ya, saya bantuin teleponnya Pak ya, Bapak punya nomor telepon mana, ada nggak yang bisa saya bantu? Gede Pak hatinya dia, gede banget hatinya. Bisa jadi itu yang bikin kita selamat dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasain peduli ngelihat orang, biasain seneng ngelihat orang, biasain sedih kalau ngeliatin orang lagi susah, karena ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tetangga beli kulkas ikut gembira, siapa tahu nanti Ramadan Lebaran gue bisa minta es batunya, begitu. Jangan tetangga beli kulkas ya, lo yang otaknya beku, kulkasnya 2 pintu, bisa nggak gue beli kulkas yang 12 pintu, kontrakan kali. Ada tetangga beli dispenser, dia yang panas dingin, hot cold, panas dingin. Tetangga masuk rumah baru nggak mau kalah, masuk rumah sakit, ya Allah, apa aja kambuh. Tetangga jalan-jalan keluar negeri, ikut-ikutan dia jalan-jalan keluar dunia, innalillahi mati. Jangan begitu kita, karena kita nggak pernah tahu amal siapa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih hebat, lebih mantap. Dan orang itu adanya di akhir nanti, dan itu semua Allah yang akan berhak menilai apakah ahli ibadah ataukah jangan-jangan secara zahir dia bukan ahli ibadah, tapi kepada orang lain, kepada siapapun, masya Allah. Nah yang begini-begini memang ngajinya mesti ngaji khusus sama beliau-beliau nih, referensinya banyak ya, tentang bagaimana orang-orang terdahulu mensikapi segala persoalan, baik yang berkaitan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan makhluk. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan introspeksi diri kita, hubungan kepada Allah bagus,
hubungan kepada manusia juga bagus. Mudah-mudahan kita kumpul lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita munajat, kita mohon, kita merenung sejenak bagaimana Allah itu sayang sama kita. Mata gratis, telinga gratis, hidung gratis, lisan gratis, kaki gratis, hati gratis. Ada orang yang sempurna jasadnya, fisiknya, tapi Allah uji dengan akalnya kurang, tidak ada. Dia menjadi orang yang gila, tidak ngerti apa-apa padahal fisiknya sempurna. Tapi berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah kesempurnaan, tapi senantiasa merasa terus berada dalam kekurangan dan tidak mensyukuri nikmat karunia yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hamba-Mu datang membawa dosa. Tangan ini penuh dengan noda dan salah. Bertahun-tahun dosa yang kami sadari, dosa yang tidak kami sadari kami lakukan. Malam hari ini ya Allah, kiranya Kau ampuni dosa-dosa kami, kiranya Kau maafkan kesalahan kami. Tidaklah kami keluar dari majelis ini kecuali segala dosa dan kesalahan kami sudah Kau ampuni dan Kau maafkan ya Allah. Ya Allah, ayah dan ibu kami yang melahirkan dan berjuang sehingga kami bisa seperti ini. Salah dosa khilaf yang mungkin mereka lakukan dalam mencari nafkah, dalam membesarkan kami, maafkan dan ampuni kesalahan dan dosa ayah ibu kami ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umurnya, berkahi, kuatkan, sabarkan. Yang sudah wafat, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang begitu sabar, begitu istiqomah, mengajarkan kami, mendidik kami, membimbing kami. Tambahkan rezeki kepada mereka, maafkan segala kekhilafan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Azim ya Karim, Kau maha agung, Kau maha mulia. Muliakan kami di dunia, muliakan kami di akhirat. Kami sering salah memandang kemuliaan dalam segi harta, dalam segi materi. Apalah guna banyak harta, apalah guna banyak materi, kalau Engkau tidak pandang kami dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Angkat derajat kami ya Allah, masukkan kelak kami ke dalam surga. Ya Razzaq, Engkau maha memberikan rizki. Anugerahilah kepada kami rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang manfaat, yang Kau berikan dari pintu mana saja yang Kau kehendaki. Ya Ghani, Engkau maha kaya. Berikan kekayaan iman, kekayaan ilmu, kekayaan harta. Jauhkan kami ya Allah dari segala macam bentuk kemiskinan, kekurangan dan kefakiran. Ya Allah ya Hafiz, Engkau maha menjaga. Jaga kampung kami, jaga negeri kami, jaga bangsa kami, jaga keluarga kami ya Allah. Jauhkan kami dari bala, bencana, musibah dan malapetaka. Selamatkan kami di dunia, selamatkan kami di akhirat. Wafatkan telah kami husnul khotimah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari dosa-dosa besar, jauhkan mereka dari mara bahaya, jadikan mereka anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kepada Engkau kami meminta, turunkan rahmat-Mu, turunkan keberkahan kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya banyak salah yang saya ucapkan, yang saya lakukan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas kehadirannya, waktu yang sudah diberikan. Semoga ini menjadi amal jariah kita semua sampai hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mualim, terima kasih Ustaz. Demikianlah rangkaian acara pada peringatan Tabligh Akbar menyambut datangnya tahun baru Islam tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah. Semoga apa yang disampaikan beliau dan sedikit intermezzonya
bareng sama saya, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kelakuan kami yang kurang santun, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin, saya PNS mewakili seluruh jajaran panitia, ketua panitia, Pak RW, Pak Ketua DKM. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti kita bertemu di tempat yang jauh lebih indah, di surga, di tempatnya Allah yang sudah disediakan untuk yang terbaik hati sudah datang ke sini. Saya ke PNS undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.